Halo sobat GST. Kalian pada bertanya-tanya nggak sih, kok negara Rusia nggak ada satupun di daftar peserta negara Olimpiade Tokyo tahun ini? Pasti kalian tidak menemukan satupun bendera Rusia di antara 204 kontingen negara yang ikut berkompetisi di pembukaan kemarin. Ada yang tahu? Yap, ternyata Rusia secara resmi dicoret. Untungnya para atletnya tetap boleh bertanding di masing-masing cabang olahraga, meski dengan status berbeda. Kayak apa ya? Diketahui Rusia rupanya telah secara resmi dilarang dari pesta olahraga 4 tahunan ini. Larangan ini adalah sanksi 2 tahun yang diterima Rusia karena kasus doping yang terjadi di tahun 2015. Pelarangan Rusia ke Olimpiade ini hanya berlaku untuk nama, bendera, dan lagu kebangsaan. Meski begitu, negara Vladimir Putin ini tetap bisa mengirimkan wakilnya dengan nama berbeda. Dilansir dari USA Today, Rusia melalui Komite Olimpiade Rusia yang dinamakan ROC telah memastikan mengirimkan 335 atlet ke Olimpiade Tokyo. Namun para atlet itu tidak akan berkompetisi dengan nama Rusia, tetapi nama Rosida. ROC maksudnya. Selain itu, bendera Rusia juga tidak berkibar ketika opening ceremony pada 23 Juli kemarin. Dan ketika atlet Rusia memenangkan emas, sebagai gantinya bendera ROC dengan logo 3 nyala api di atas cincin Olimpiade yang akan dikibarkan. Dengan Rusia dilarang memutar lagu kebangsaan saat upaya penyerahan medali, maka sebagai gantinya, lagu Nela Karisma Bojo Galak yang akan diputar. Salah skrip gua. Masalah doping memang telah menghantui Rusia selama 6 tahun belakangan. Saat itu, Badan Anti-Doping Dunia (WADA) menemukan bukti doping ketika berlangsungnya Olimpiade musim dingin di Sochi tahun 2014. Awalnya, WADA menyatakan Rusia dilarang selama 4 tahun menggunakan nama, bendera, dan lagu kebangsaan Rusia di sebuah kejuaraan, termasuk Olimpiade, sesuai keputusan tahun 2019. Setahun berselang, sanksi tersebut dikurangin menjadi 2 tahun sesuai hasil keputusan Pengadilan Arbitrasi Olahraga (CAS). Selain tak bisa tampil di Olimpiade Tokyo 2020, sanksi ini juga memungkinkan atlet Rusia tidak bisa menggunakan identitas negara Olimpiade musim dingin yang berlangsung di Beijing dan Piala Dunia 2022. Tapi pakai nama ROC ya sama aja ikut, nggak tegas nih WADA. Gimana menurut kalian? Rusia sendiri sejatinya masuk dalam 10 besar kontingen dengan jumlah atlet terbanyak di Olimpiade Tokyo. Setelah dipastikan menurunkan 335 atletnya, sejumlah nama-nama besar yang dipastikan tampil mewakili Rusia dengan berlabel atlet ROC, yakni petenis Daniil Medvedev, Andrei Rublev, dan pebulu tangkis tunggal putri Evgenia, dan ganda putra Vladimir Ivanov dan Ivan Sozonov, bekas juara All England guys. Ya, kita lihat saja sampai Olimpiade berakhir kira-kira berapa medali yang diperoleh oleh negara 3 api ROC ini. Akhirnya kita bisa menemukan bendera aneh selain bendera China Taipei yang ada logo Olimpiadenya guys. Usul punya usul, itu adalah bendera Taiwan. Secara resmi Republik Tiongkok dipaksa menarik diri dari PBB setelah Majelis Umum mengesahkan sebuah mosi yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya wakil sah dari Tiongkok di PBB. Komite Olimpiade Internasional mengadopsi Revolusi Nagoya pada bulan November 1979 yang menyerukan Komite Olimpiade Republik Tiongkok harus mengubah namanya menjadi Komite Olimpiade Tionghoa Taipei. Namun meskipun mengajukan banding putusan pengadilan awal, Republik Tiongkok tidak berhasil. Pada tanggal 15 Januari 1980, pengadilan Swiss menolak upaya Republik Tiongkok untuk tetap berada dalam gerakan Olimpiade dengan nama Republik Tiongkok. Setelah melalui serangkaian keberatan kuat, Taiwan secara resmi menerima kompromi pada tahun 1981 dan pulau tersebut berkompetisi dalam Olimpiade pertamanya pada tahun 1984. Pada Olimpiade musim dingin di Sarajevo, alhasil setiap kompetisi dia punya bendera berbeda-beda guys. Oh ya, kalau kalian cari Inggris atau England di Olimpiade juga nggak ketemu guys namanya, karena namanya sekarang tertulis Great Britain atau disingkat menjadi GBR. Jelas ya guys. Jadi segitu dulu informasi dari kita guys. Kiranya menambah wawasan kita ya guys. Jangan lupa klik like dan subscribe karena kita akan terus update informasi terkait badminton dan Olimpiade dari sudut pandang yang berbeda.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya ya guys. Maklum masih pemula. Sampai ketemu lagi. Thank you.